Baik, kawan-kawan, saya ini akan menyampaikan terkait dengan apa langkah-langkah terkait dengan persiapan dalam konteks pendidikan PKB. Tapi sebelum saya masuk ke dalam materi saya, paling tidak ada beberapa pertanyaan buat teman-teman sambil kita coba diskusi. Seberapa pentingkah sebenarnya PKB dalam kedudukan teman-teman sebagai serikat pekerja? Bisa Pak? Seberapa penting PKB? Baik untuk pekerja maupun untuk serikat pekerja? Kalau pakai ukuran pentingnya banget. Karena kan tadi diantaranya kita mengakomodir kesejahteraan juga Buat pekerja? Buat serikat pekerja? Apa untungnya ada PKB? Karena kan PKB itu yang bisa berunding PKB hanya serikat pekerja. Kalau nggak berserikat pekerja kan nggak bisa buat PKB. Kalau dalam konteks itu nanti akan saja terkait dengan lapang sarana hubungan industrial. Undang-Undang 21 2000 serikat pekerja yang tercatat itu ada salah satunya adalah dia punya kewajiban untuk mempunyai hak untuk membuat serikat. Kenapa harus ber-PKB? Karena saya yakin bahwa teman-teman pada saat masuk kerja membuat menandatangani yang namanya perjanjian kerja nggak akan pernah kalaupun dibaca, pertanyaannya siapa yang berani protes perjanjian kerja? Bung, pada saat kerja tanda tangan perjanjian kerja baca nggak? enggak. Yang penting pas saya dapat kerjaan diterima, apapun isinya pasti akan tanda tangan. Upah aja lupa ada. Karena kadang bahasanya perjanjian kerja sama bahasanya asuransi sama. Bikinnya kecil-kecil lempet-lempet yang biar supaya urus yang penting langsung diselesaikan. Ya kan? Perjanjian kerja dibuat pasti nggak equal kedudukan teman-teman, karena teman-teman lagi butuh kerjaan. Dibikin apapun perjanjiannya, teman-teman akan baca. Siapa yang betul membaca perjanjian kerja? Saya baca. Isinya apa, Bu? Perjanjian kerja kalau dibaca? UJT sih kita dulu ya, waktu perjanjian kerja yang kita tanda tangan itu adalah waktu kita UJT. Ya, isinya apa? Isinya ya jam kerja, Terus? kontrak negara, terus dapat apa namanya, kita kesehatan, terus tuh Standar itu. iya, sama apa namanya gaji kita berapa, terus ngikat berapa lama gitu. Waktu tertentu. Karena kan OJT itu hanya berapa waktu. UJT itu. Masa percobaan. Seperti masa percobaan. Iya. Sebelum ya. Terus, ya masa Pelatihan. Pelatihan. Terus ada namanya peraturan perusahaan. Ada perjanjian kerja, meningkat lagi ada peraturan perusahaan. Seberapa peran serikat? Ada nggak? Di PKB-nya ada. Peraturan perusahaan. Bagi teman-teman yang belum ada PKB, peraturan perusahaan pasti nggak akan mengakomodir hak-hak dari pekerja dan lain-lain. Biasanya peraturan perusahaan pasti isinya hanya mengatur tentang haknya pengusaha, kewajibannya pekerja. Maka kedudukan serikat yang tadi di awal Mbak Indah sampaikan adalah untuk memperkuat posisi serikat. Untuk apa ada serikat kalau nggak punya PKB, bahasa ekstrimnya Mbak Indah gitu. Mending nggak usah jadi serikat kan bahasanya. Karena di dalam PKB itu nanti akan diatur terkait dengan hak dan kewajiban para pihak. Dulu teman-teman menganut pasti ingat apa yang namanya KKB, kesepakatan kerja bersama. Dirubah PKB itu bukan sama Gus Dur, mentang-mentang partainya Gus Dur PKB, bukan. Kan dulu Gus Dur yang mengganti kan dari KKB jadi di situ namanya perjanjian.
maka di saat perjanjian objeknya ada 4 menurut 1320 KUA. Di situ ada klausul pasti ada yang dapat dibatalkan dan batal demi hukum. Maka kalau PK peraturan perusahaan nggak ada. Maka di saat teman-teman ada serikat, maka target utama harus menjadi terbentuknya perjanjian kerjasama. Karena tadi peran serikat akan menjadi kuat, gitu kan? Mendapat pengakuan dari anggota serikat, mungkin dari pekerja yang tadi disampaikan Pak Ida supaya density serikat pekerja itu naik adalah mau nggak mau dengan PKB. Karena adanya PKB itulah pengakuan terhadap serikat pekerja. Tapi kembali lagi, untuk membuat PKB harus ada syarat. Syaratnya kan harus 50+1. Kalau kurang gimana? Belum kita tanda tangan. Pekerja yang belum menjadi anggota. Tadi Mbak Ida ngomong 10%. 10% itu terkait dengan perunding. Bisa mengajukan perundingan untuk perunding PKB. Tapi untuk menjadi perunding PKB nggak bisa 10% semua menjadi. Misalnya serikat pekerja A cuma 1 di perusahaan itu, tapi anggotanya cuma sekitar 10%. Bisa nggak mengajukan? Bisa. Tapi untuk jadi tim perunding semua nggak bisa. Harus mendapat dukungan minimal 50+1. Maka dalam konteks gerakan serikat pekerja, kekuatan serikat pekerja cuma 1. Angka anggotaan yang sering disampaikan tadi dalam beberapa pertemuan, dalam beberapa sesi bersama ini adalah kekuatan serikat pekerja cuma 1. Keanggotaan yang kuat dan banyak. Apa yang kuat? Apa yang bisa diandalkan oleh teman-teman selain kekuatan anggota? Uang. Gak mungkin. Yang punya uang kan kapitalis. Kapitalis itu ada di pengusaha. Teman-teman menafsirkan saja, tadi saya sudah baca, menafsirkan upah saja antara pekerja dan pengusaha udah beda, Pak. Bentuk upah apa? Apa? Saya ambil contoh. Kenapa tadi pengusaha di mana pun berada nggak akan suka dengan adanya serikat pekerja? Karena dia pasti akan berbeda menafsirkan upah. Menurut teman-teman kan saya cari upah, betul? Apa upahnya? Hasilan terus. Menurut undang-undang apa? Dikrop lagi. Upah itu satu imbalan, harus bentuk uang. Gak boleh kalau misalnya kerja di pabrik roti gitu kan, dikasih roti. Disebutkan dalam sebuah kerjaan. Untuk siapa? Pekerja dan keluarga, termasuk tidak. Itu upah menurut kita. Berarti kalau menurut kita itu upah kayak gitu, berarti kalau untuk keluarga segala macam, berarti pasti nyari yang banyak. Yang besar kecil? Besar. Tapi bagi pengusaha, upah itu apakah seperti itu? Cost. Maka kapitalis ngomong cost itu harus ketemunya di mana? Pengusaha mintanya dikurangi, pengusaha pekerja mintanya banyak, sebanyak-banyak. Apa? Kurang jelas. Ya. Jadi itu makanya prinsip PKB yang menjadi mitra itu kalau lagi baik. Saya ngomongin di mana-mana. Pekerja, serikat pekerja adalah mitra pengusaha kalau lagi baik, Mas. Cek semua putusan pengadilan. Ada nggak bahasanya? Misalnya si A pekerja PPIP apa mitra perusahaan PPIP, nggak ada. Saat berselisih maka si A, saudara A, anggota serikat ini melawan. Maka dalam konteks melawan,
mana ada mitra? Dalam konteks. Maka dalam konteks itu perlunya kekuatan serikat pekerja. Gak ada sebenarnya pengusaha yang memberikan kepada pekerja ikhlas, nggak ada. Semua terpaksa. Maka kenapa sekarang lahirnya Omnibus Law dan segala macam turunannya, yang kalau pada intinya dari Undang-Undang 11 2020, 34 2021, 35, 36, 37, kesimpulannya cuma satu kata, suram. Bagi pekerja suram semua itu, kesimpulannya udah itu aja, nggak ada yang jelas. Besok saya buka terkait dengan aturan turunan dari Cipta Kerja itu sendiri. Semua sudah lari dalam konteks hubungan industrial yang katanya hubungan industrial Pancasila. Kalau prinsip-prinsip dulu ya pacarnya ya, hubungan industrial Pancasila. Tapi pasca reformasi, pasca amandemen Undang-Undang Dasar, Pancasilanya udah hilang. Jadi cukup hubungan industrial. Kalau kita mengulas hubungan industrial Pancasila itu sangat luar biasa. Karena dalam Pancasila itu ada prinsip-prinsip ketuhanan, prinsip-prinsip kemanusiaan, persatuan, musyawarah dan keadilan. Tapi di saat itu dihilangkan, maka semua nilai yang ada pada itu akan hilang. Karena dalam konteks itu, sekarang yang kita butuhkan cuma adu kekuatan dengan pengusaha. Kekuatan di meja perundingan maupun kekuatan dalam konteks pergerakan. Hanya itu. Tadi teman-teman dari PLN PKB-nya dari 2012 sampai 2021 masih berlaku. Aturan kita cuma PKB cuma 2 tahun. Perpanjangan 1 tahun. Maka di dalam setelah adanya PKB ada turun peraturan direksi, turun peraturan HRD, turun peraturan apa? Nanti turun peraturan-peraturan yang lain. Karena apa? PKB sudah tidak punya kekuatan hukum. Karena sama saja kalau teman-teman punya SIM, SIM-nya sudah ada luar. Saya pernah debat sama polisi. Bapak SIM-nya nggak ada. Saya punya SIM. Tapi sudah nggak berlaku. Tapi kan punya. Bukan bisa punya. Hanya seperti itu. SIM-nya punya SIM-nya. PKB-nya punya, tapi PKB sudah tidak. Karena kalau tadi ada kaitannya sebenarnya, kayak tadi teman-teman HPI nanya, tadi pendudukan hukum PKB akan berkolaborasi atau berkaitan dengan apabila terjadi perselisihan hubungan industrial. PKB berlaku untuk siapa? Jadi makanya teman-teman tadi yang di HPI, mungkin Bung, siapa Bung? Bung Bayu, cek PKB-nya HPI, luas kesepakatan, ruang lingkup kesepakatan PKB HPI itu mengatur siapa? Mengatur teman-teman enggak? Dalam konteks ada kedudukan teman-teman sebagai apa? Kontraktor atau apa namanya? Tenaga ahli daya apa? TAD. Ya, tenaga tenaga itu ada bisa malah tenaga ahli daya atau sourcing atau apapun, teman-teman diatur nggak di dalam itu. Jadi biasanya dalam PKB itu setelah mukodimah itu kan pasti ada ruang lingkup dan luasnya kesepakatan. Teman-teman nanti kita diskusi, cek itu dulu. Jadi orang dalam. PKB-nya aja diminta. Iya. Di PKB itu pasti ada yang buat PKB kan? Di dalam PKB itu pasti ada yang namanya, di depan kan nanti Pak Chandra akan besok mungkin ada mukodimah, ada apa namanya biasanya ada terisi ruang lingkup mukodimah terus apa istilah-istilah itu kan, baru umum biasa ada namanya ruang lingkup luasnya kesepakatan. Nah itu di situ yang akan mengatur PKB itu berlaku untuk siapa. Saya contoh misalnya PKB yang grup, PKB itu bisa berlaku untuk seluruh perusahaan dan anak perusahaannya, atau perusahaan itu misalnya di Jakarta, head office Jakarta, tapi mungkin areanya ada di contohnya PLN kan, misalnya Jakarta ada yang kerja di PLN mana, Medan ada yang di PLN mana, tapi kan PKB-nya bersama. Karena di situ pasti akan diatur kayak dengan luasnya kesepakatan. Luasnya PKB ini mengatur kepada siapa, lokasinya di mana. Karena terkait dengan lokasi tadi harus diatur karena terkait dengan nanti akan adanya
pendaftaran perjanjian kerja bersama. Kan perjanjian kerja bersama kan kalau dia hanya satu perusahaan maka cukup di dinas kabupaten kota. Kalau dia mencakup dua perusahaan tapi masih dalam satu provinsi maka dia cukup di dinas provinsi. Tapi kalau dia berbeda provinsi maka pencatatan atau intinya PKB harus ada di yang perhatian. Jadi PR Bu Bayu nanti cek PKB-nya HPI mengatur siapa. Kalau itu nggak mengatur teman-teman, pastikan teman-teman siapkan untuk bikin PKB sendiri. Berani tuh bikin PKB sendiri ya? Nggak usah ini dong. Tentukan nasibku kalian sendiri. Jangan menginduk orang lain, kan gitu ya? Jangan jadi katanya teman-teman aspek, jangan jadi PNS, penitip nasib. Tentukan nasibmu sendiri, kan gitu ya? Karena itu, tapi pasti kan gitu. Dan saya punya keyakinan dalam hati saya PKB-nya nggak akan mengatur teman-teman. Pasti biasanya hanya mengatur HPI. HPI-nya sendiri serikatnya apa? Halirohori itu, serikat Halirohori. Ya, serikat Pekerja Mandiri lah. Iya. Apalagi? Iya bikinan. Nah situ apalagi kan? Ya, makanya. Nah tadi dia bilang apalagi gitu. Gak usah dijelasin itu kita udah paham semua. Serikat pekerja tingkat perusahaan, serikat pekerja mandiri itu pokoknya nggak jelas lah. Karena kebanyakan serikat pekerja dibentuk oleh manajemen. Banyak lah teman kita udah hafal dan khatam oleh begitu. Karena rata-rata mereka dibentuk untuk membuat tandingan dari serikat pekerja yang independen. Sengaja dibentuk oleh pengusaha untuk melemahkan perjuangan teman-teman. Kalaupun jadi teman-teman jadi perlu di PKB, teman-teman dibikin supaya minoritas. Di saat perlu di PKB maka teman-teman akan jadi. Ya, kalau tim perudenya nanti banyakkan sana kan juga tetap voting nanti kalah juga. Jadi teman-teman juga ujungnya jadi follower aja kita tanda tangan kan gitu. Tapi minimal kalau udah perlu ikut bersuara kan gitu. Nah, kawan-kawan, ini terkait dengan, tadi saya sudah buka terkait dengan filosofi hubungan industrial, yaitu ada tentang Pancasila, nilai-nilai 4 sila, ada undang-undang dasar, terutama yang pasti dalam PKB ada pasal 27, ada hak untuk pekerjaan dan penghidupan yang layak. Yang pasal 28, karena kita orang berserikat, pastilah berpendapat dan berserikat. Itu udah pasti. Maka tadi Undang-Undang 21 2000, serikat pekerja yang punya hak untuk berunding adalah serikat pekerja tercatat. Maka yang punya hak berunding hanya serikat pekerja di perusahaan. LSM nggak bisa bela bisa, advokat bisa bela bisa, tapi berunding PKB nggak bisa. Jadi keistimewaan serikat pekerja bisa berunding. Keistimewaan serikat pekerja adalah teman-teman menjadi advokatnya anggota. Teman-teman bisa ke Mahkamah Konstitusi, ya tetap ke PHI, Pengadilan Negeri, misalnya pengusahanya pakai lawyer handal, teman-teman sendiri bisa nggak? Bisa. Tapi kuncinya hanya untuk anggota teman-teman, nggak bisa untuk orang lain. Kita lanjut, pelaku hubungan industrial. Kan prinsip-prinsip tripartit, ada pengusaha, serikat pekerja, dan pemerintah. Ini idealnya seperti itu. Tapi lahirnya Undang-Undang 11 tahun 2020, salah satu tujuannya adalah mengkebiri serikat pekerja. Tadi ada teman-teman bilang union busting, teriak-teriak tolak union busting. Pertanyaan saya satu, union busting itu apakah hanya terjadi di perusahaan? Sekarang ini teman-teman sadar atau tidak bahwa serikat pekerja di tingkat federasi dan komunitas sedang dikebiri oleh pemerintah dengan lahirnya Undang-Undang 11 2020 dan turunannya, terutama yang PP-nya. Apa yang mau diharapkan ke depan? TKA, luas, yang TKA sudah luar biasa. Dari instansi pemerintah sudah bisa pakai TKA, besok saya buka. Kecuali ya kalau perusahaan apa udah pasti. Tapi kalau instansi pemerintah aja sudah boleh pakai TKA, gimana Pancasila itu sendiri kan? Presidennya aja. Bahkan kalau kita baca di Undang-Undang
Undang-Undang Dasar 45, amandemen keempat, Presiden nggak harus orang Indonesia asli. Iya. Nanti nyewa besok. Jadi kayak pemain bola, naturalisasi boleh jadi presiden. Naturalisasi. Jadi perusahaan uji outsource dari Amerika, dari mana? Prosesnya lelang nanti. Terus PKWT. Mana ada sekarang batasan PKWT di dalam undang PP 35. Alih daya, mana ada 5 kategori. Yang dulu apa? Catering, cleaning service segala macam. Ada nggak di dalam PP 35? Nggak ada. Tafsirnya serikat pasti beda. Dengan nggak ada makanya nggak boleh. Selain yang itu 5. Tapi dengan nggak ada bagi pengusaha ya berarti semua sektor boleh kan? Alih daya. PKWT mana ada sekarang 3 tahun terus dia nggak ada lagi. PHK sudah tidak ada ruang PHK dapat sangat gede. Saya tadi bicara dengan Bu, kalau teman-teman mau PHK yang dapatnya 2 kali ketentuan, hanya 3. Cacat, sakit, dan meninggal. Pilihannya cuma itu. Mau pensiun aja nggak dapat 2. Teman-teman udah mengabdi dari umur lulus sekolah ya, S3, SD, SMP, SMA lulus, langsung kerja. Sampai umur 55 tahun, 47 sekarang. Cuma dapatnya 1,75. Peran serikat mana? Pengupahan 3 tahun. Sudah nggak ada peran serikat tingkat nasional. DP Nas, DP Prof, LKS sudah nggak ada gunanya. Peran serikat bekerja tingkat nasional, tingkat daerah, apa? Nggak ada. Apa yang mau dirundingkan? Upah minimum sudah dipatok. Dulu kita mengecam PP 78 2015 yang kenaikan upah minimum hanya berdasar kepada inflasi dan pertumbuhan ekonomi. Sekarang PP 36 apa? Dan atau lebih rendah lagi. Dan kita tidak bisa berunding. Karena dulu upah minimum ranahnya berunding dan ranahnya federasi. Upah minimum kabupaten kota aja bahasanya dapat. Yang bisa yang aman cuma Jakarta, karena mau dari dulu nggak ada upah minimum kabupaten kota. Tapi selain dan selebihnya, Kerawang misalnya sampai sekarang upah minimum kabupaten juga ditetapkannya kapan baru? Sektoral, sampai hilang lagi lah. Nggak usah dibahas. Kalau bahasa orang nggak amsyong Jadi ini sebenarnya teman-teman sadari dan nggak sadar mungkin adalah ini adalah union busting yang tidak bekerja di sini. Jadi tolong ukur kita, yuk untuk bersatu, untuk membangun kekuatan serikat pekerja, untuk melawan ini semua. Sekarang ini teman-teman di nasional lagi ada gugatan Mahkamah Konstitusi. Kalau bener mah, bagi pakar ngomong pasti menang gitu kan. Tapi siapa yang akan menjamin di sana gitu kan? Kemarin ada webinar atau ikut ada Prof. Cimli ya ikut itu kan KPI itu mengatakan bahwa formilnya aja udah gak bener. Mana ada undang-undang tetap dirubah tidak di dalam rapat paripurna, dibahas setelah disahkan undang-undang. Itu udah cacat. Cuma pertanyaannya, Mahkamah Konstitusi tidak pernah mengabulkan satupun gugatan terkait dengan formil. Itu yang berat kan? Jadi buka sejarah, kalau mau berani ya kita lihat saja. Kalau nggak berani, teman-teman mau demo, karena karantina wilayah. Demonya berangkat, pulang ke pabrik, ke perusahaan, suruh isolasi 14 hari, nggak dibayar, habis itu PCR dan tanggung sendiri. Bahkan ada teman kita bilang, serikat karena serikat yang nyuruh untuk unjuk rasa, serikat harus menanggung seluruh PCR yang bekerja seluruh pekerja. Kalau nggak tambah mati, serikat bekerja.
Itu terrealita sekarang ini. Yang kita tahu kan kemarin ada teman kita, saudara kita dari Serikat Pekerja ya, yang presiden itu dan diproses di polisi yang apa? IWD, cuma IWD kan, peringatan IWD saja, apalagi kita demo yang menentang pemerintah, apalagi. Nah, tapi nilai plusnya dari itu semua adalah Undang-Undang 11 2020 tidak mengubah sedikit pun terkait dengan peran PUK untuk PKB. Dan karena memang Undang-Undang 11 2020 itu mendorong atau mengembalikan posisi hubungan industrial hanya kepada ini saja, pekerja dan pengusaha. Ranahnya dibuat seprivat mungkin, seperti hubungan kerja antara pekerja dan pengusaha. Peran serikat di mana? Jadinya PP 35 tentang PHK kan sama, sudah nggak dirundingkan. Hak serikat munculnya di mana? Setelah pekerja merasa keberatan, dia ngadu ke serikat pekerja, kan baru bisa itu maksudnya. Kalau yang kemarin 451 kan bisa. Satu, harus dirundingkan dulu, harus tahu alasannya dan segala macam. Sekarang kan enggak. Pemberitahuan, kalau nggak terima, you baru ngadu ke serikat. Ada gitu. Jadi ini nggak terlalu ini, pengertiannya hampir sama karena ini nggak berubah dalam 11 bulan nggak berubah. Pengusaha itu ada bisa orang, perkumpulan, badan hukum, gitu kan, beri pekerjaan dan beri upah. Karena prinsip hubungan kerja itu kan apa? Adanya apa? Hubungan kerja apa? Adanya pekerjaan, perintah, upah. Makanya jadi perdebatan tidak teman-teman ngomongin ojek online karena pekerjaan, perintah dan upahnya nggak jelas. Maka hubungan kerjanya kayak apa kan gitu kan? Karena dari jelas hubungan ada pekerjaan, perintah dan pengusaha, pekerja bisa pekerjaan, perintah, adanya perjanjian kerja. Nah, ini sarana hubungan industrial. Ada undang-undang, ada PPHI, lembaga PPHI itu penyelesaian hubungan industrial. Jadi ada bipartit, ada mediasi, konsiliasi atau arbitrasi, ada pengadilan hubungan industrial dan mahkamah. Nah, ini yang harus menjadi konsen teman-teman. Kadang banyak, saya juga pernah ikut di dalam sebuah forum mengartikan antara LKS bipartit dengan bipartit konteks perselisihan PPHI. Ini kadang salah kaprah. Dari pengusaha kan sudah ada LKS bipartit, ngapain bipartit lagi? Bipartit dalam konteks LKS dengan bipartit di lembaga PPHI ini akan berbeda. Karena PPHI di bipartit di sini adalah penyelesaian perselisihan. Tapi LKS bipartit di sini dalam konteks forum komunikasi, lembaga kerja sama. Kalau di sini bisa, bukan serikat pekerja, ada perwakilan segala macam. Ada LKS tripartit, organisasi pengusaha, serikat pekerja, peraturan perusahaan, dan kita akan bermain di sini yang namanya perjanjian kerja bersama. Jadi perjanjian kerja bersama adalah salah satu dari 8 sarana hubungan industrial. Bahwa PKB itu perjanjian, maka syarat perjanjian ada 4. 13-20 kalau perdata syaratnya ada 4. Satu, sepakat, ada hal yang diperjanjikan, cakap, dan perjanjian harus sepakat. Yang buat kesepakatan harus cakap, saya yakin dulu pastilah teman-teman semua ke anak-anak, teman semua masih di dalam konteks semua tidak ada gangguan gitu. Dalam konteks bahasa hukumnya kan waras gitu. Tapi nggak tahu kalau gangguannya memihak pengusaha atau masuk gangguan nggak. Yang ngatur siapa? Serikat pekerja. Ya, kalau ini dalam konteks
beberapa serikat, maka ini terkait dengan tadi PKB Group. Contohnya misalnya tadi kan ada PKB misalnya di Astra misalnya. Di Astra itu kan mungkin ada serikat pekerjanya ada di Jakarta, ada yang mungkin Astra yang di Bekasi, ada Astra di Jawa Timur sana gitu. Itu bisa bikin PKB satu PKB. Jadi bisa bergabung. Atau PKB namanya penumbukan. Jadi dia, saya kemarin baru saja mengasih sahabat Anda teman-teman di PTI, di PTI itu Indonesia Widawai Industrial Park, itu buat smelter di Maluku. Itu di dalam perusahaan itu, di kawasan industri itu ada 15 perusahaan. Tapi PKB-nya punya satu. Jadi untungnya serikat pekerjanya satu. Tapi pengusahanya yang di perusahaan-perusahaan ini dia membuat sebuah perjanjian bahwa perusahaan itu menundukkan diri dengan peraturan PKB yang ada di PKB kawasan. Bisa saja ada surat. Jadi para direksi membuat surat menundukkan. Dia mengakui PKB yang ada di pengusahanya juga sama. Pengusaha juga bisa. Kalau perwakilan tadi asosiasi pengusaha beda ya. Kalau asosiasi pengusaha dengan perkumpulan pengusaha beda. Kalau asosiasi kayak kita, federasi, teman-teman punya DPP itu kan federasi. Di Indonesia tadi saya jelaskan di awal, PKB di Indonesia tidak mengatur PKB federasi atau PKB sektor, tapi PKB antara pekerja, serikat pekerja dengan pengusaha. Makanya dimaksud dengan perkumpulan pengusaha ini dalam satu grup yang sama. Tidak bisa misalnya PKB PLN lalu PKB dengan PPIP dan sebagainya. Karena di Indonesia baru mengatur tentang PKB berbasis perusahaan. Maka dalam konteks itu teman-teman harus dilihat tadi di dalam ADRT-nya perusahaan atau akta pendirian perusahaan. Hubungan hukum teman-teman ada di dalam akta. Karena kalau teman-teman berselisih, maka yang ditanya oleh pengusaha adalah terkait dengan legalitas teman-teman. Legalitas teman-teman itu kan pasti legalitasnya pekerja. Anggota enggak sih, anggota serikat pekerja. Maka tadi misalnya teman-teman anggota PUK atau PK di HPI, berarti dibuktikan dengan apa? Kartu tanda. Legalitas serikatnya ada dua pasti, satu pencatatan dinas dan yang kedua adalah SK dari perangkat organisasi. Orangnya kan pasti tanya, pengurusnya di mana? Begitu juga dengan perusahaan. Pengusaha juga tanyain. Tapi aturannya ada di dalam Undang-Undang 40 tahun 2007 tentang perseroan terbatas. Terkait dengan siapa? Terkait dengan siapa yang berhak untuk dan atas nama perusahaan. Jadi yang jadi masalah dalam perundingan PKB salah satunya yang sering terjadi adalah teman-teman itu berunding dengan calon perusahaan tahu. Orang yang tidak punya kuasa untuk memutuskan. Maka yang terjadi itu PKB sampai 8 tahun berunding nggak selesai. Itu karena pasti teman-teman berunding pada orang yang tidak punya kuasa untuk memutuskan. Maka buktinya apa? Harus itu. Makanya tadi, saya belum masuk ini pun panjang. Karena teman-teman kadang berunding itu bukan dengan orang yang memutuskan. Kalau teman-teman pasti ada surat mandat dari serikat, teman-teman pasti berani memutuskan apa yang akan diambil. Percaya nggak? Berani kan teman-teman jadi tim perunding PKB, saya eksekusi nih. Mana yang jadi target utama, pasti berani. Tapi pengusaha, orang-orang yang ada di dalam tim perunding, yakin nggak semua levelnya direksi? Paling akan ngomong, saya minta waktu, besok saya konsultasi dulu. Bahasa klasik. Karena apa? Teman-teman kadang lupa. Kita belajar pada pengadilan. Jadi pertama yang ditanyain adalah legal format. Teman-teman mau berunding, ya tanyain dulu legalitas yang berunding tim perusahaan siapa dulu. Mau HRD kan, mau tukang sapu, mau apa, nggak apa-apa. Tapi dia harus dapat kuasa dari yang punya.
Yang punya kewenangan itu ada di mana? Kan buka, minta ditunjukkan terkait dengan akta pendirian perusahaan. Di situ akan dicatat namanya siapa orang atau jabatan yang punya kewenangan untuk dan atas nama perusahaan untuk wajib kalau coba teman-teman, siapa pernah ke pengadilan bukan industrial? Pernah berselisih dulu? Kalau ke pengadilan ditanya itu Mas. Agenda pertama namanya legal standing. Yang ditanyain adalah legalitas para pihak. Ya tadi pekerja dibelain oleh teman-teman serikat atau pihak perusahaan atau namanya PUK atau PK. Pasti tanyain pekerjanya mana? Oh ini, KTP-nya ini, KTA-nya ini. Oh iya, udah oke, anggota. Legalitas yang penerima kuasanya siapa? Begitu juga dalam BKB. Itu harus. Karena nanti gitu. Saya punya pengalaman. Ini berbagi pengalaman. Saya juga pernah jadi perunding beberapa kali waktu masih di perusahaan. Ini masih pembaharuan. Itu ada paling nggak sekitar 20 atau 15 pasal yang terpending. Karena waktu itu yang pemegang palunya itu nggak datang lagi ke luar negeri. Itu datang biasa, tapi nggak datang. Pas dia berapa minggu tuh nggak jadi. Akhirnya ternyata gitu, ya begitu. Saya diskusikan dengan ada. Setelah yang orangnya pulang dari luar negeri, 2 jam selesai. Yang tadi pending tadi 15 selesai. Oh yang ini bisa, yang ini mungkin nggak bisa sekian, yang ini nggak bisa nih, gimana? 2 jam selesai. Yang kemarin nggak dia nggak datang ya waktu yang ibaratnya cuma atau apa itu udah jadi muter aja terus 2 jam 3 jam nggak selesai, nggak bikin satu kalimat aja. Yang kalimatnya nggak ada duitnya. Maka pentingnya adalah teman-teman berunding dengan orang yang bisa memutuskan. Jangan sama calo itu teriak-teriak doang, tapi dia nggak ikut. Jadi kalau teman-teman ke Ulu Gadung sana dulu kan ada bis antar kota antar provinsi itu kan, kalau calo kan teriaknya kencang kan, wih Solo, Surabaya, tapi penumpangnya naik dia nggak ikut, Sulawesi gitu. Teman-teman kan sering berundingnya dengan saya bilang calo. Kalau teman-teman sebagai serikat pekerja kan sudah diberi kuasa penuh dari pekerja untuk memutuskan, merumus, bahkan dari merumuskan sampai memutuskan. Pertanggungjawabannya jelas, saya akan bertanggungjawabkan nanti kalau gagal maupun berhasil. Tapi bagi pengusaha itu yang menjadi masalah. Jadi pastikan bahwa besok teman-teman kalau berunding PKB dengan orang yang punya kuasa, punya kedudukan yang bisa memutuskan terkait dengan kebijakan perusahaan. Jadi minimal nggak bertele-tele lagi. Ya. Kenapa ber-PKB? Yang pertama, hak dan kesejahteraan pekerja belum semua diatur dalam peraturan perundangan yang dibuat undang. Jadi undang-undang nggak akan mengatur terkait dengan rumah tangga kawan-kawan. PKB ini adalah rumah tangga dari kawan-kawan. Yang nggak tahu kedudukan di perusahaan seperti apa itu teman-teman. Maka sebenarnya undang-undang itu hanya mengatur terkait dengan safety net, dasar-dasarnya saja. Maka sebenarnya PKB itu tidak boleh lebih rendah dari pada undang-undang. Kasihan orang DPR, udah kita pilih biaya mahal-mahal gitu kan, berundingnya di hotel aja ngumpet-ngumpet gitu kan, terus kita bikin aturan yang sama atau mungkin yang lebih rendah. Kita udah bayar mereka. Jadi kita nggak menghargai DPR yang bikin. Jadi aturan yang ada nggak pernah, jangan memperdebatkan sesuatu yang ada di dalam aturan. Prinsip bikin PKB itu satu, harus etiket baik dari pekerja maupun pengusaha untuk apa? Untuk perbaikan. Ya, kalau itu sudah ada di dalam undang-undang, itu mau nggak usah diatur, udah pasti wajib berlakunya. Maka dalam konteks fungsi serikat pekerja 3M
melindungi, membela dan memperjuangkan, dan melindungi pekerja dari peraturan perundangan yang tidak berlaku. Maka kalau kita berbicara perselisihan, ya perselisihan hak itu jangan diperselisihkan. Hak itu harus dijalankan. Maka adanya di pengawasan ketenagakerjaan. Nah ini normatif standar minimum yang berbeda. Jadi undang-undang itu adalah sifatnya normatif, safety net. Jadi di PKB harus diatur sesuatu yang lebih bagus dari undang-undang. Belum semua kepentingan pekerja diatur dalam norma. Jadi tidak semua kepentingan pekerja itu diatur dalam undang-undang. Karena mungkin yang di HPI dengan di PLN kan beda-beda, kantongnya beda, gitu. Kondisi pekerjaannya beda, kondisi keuangan perusahaannya juga beda, mungkin dari resiko pekerjaan juga beda. Maka yang tahu itu harusnya wilayahnya kawan-kawan yang ada di dalam perusahaan. Makanya kenapa PKB, kenapa undang-undang itu tidak diatur demikian, karena nggak bisa mengatur rumah tangga kawan-kawan. Maka tadi saya dibilang bahwa Undang-Undang 11 2020 itu adalah mengembalikan kepada ranahnya privat kawan-kawan sebagai pekerja, sebagai serikat pekerja yang punya anggota kan kawan-kawan di tingkat unit kerja, di tingkat perusahaan. Federasi kan nggak punya anggota. Undang-Undang 21 2000 kan begitu kan? Yang punya anggota adalah serikat pekerja. Serikat pekerja itu ada di perusahaan. Federasi anggotanya serikat pekerja tingkat perusahaan. Konfederasi anggotanya adalah federasi, kan begitu. Jadi yang punya anggota adalah serikat pekerja, untuk serikat pekerja yang ada di perusahaan. Peningkatan standar minimum dan upaya merealisasikan kepentingan yang juga melalui perundingan dan pembahasan PKB. Dan syarat-syarat ini cuma bisa dirundingkan dalam PKB. Mengatur hak dan kewajiban pekerja dan pengusaha. Ya harusnya sih yang diatur haknya pekerja. Karena kalau haknya pengusaha udah sering kita kasih ya. Teman-teman kan di pelatihan bisa nggak disiplin. Suruh masuk 15 menit, datangnya 30 menit. Gimana di perusahaan? Teman-teman disiplin kan kalau di perusahaan. Karena ada dipotong upahnya, preminya hilang gitu. Yang terakhir menciptakan keadilan. Kalau ngomongin keadilan, relatif lah. Kenapa sih dengan peraturan perusahaan? Yang pertama, tapi sebelum itu, teman-teman kalau memang ada yang perlu didiskusikan atau dikonfirmasi, silakan langsung tunjuk tangan saja. PP kan dibuat oleh pengusaha, peraturan perusahaan dibuat oleh perusahaan. Yang pasti ya, yang diatur ya tentang hak dan kewajiban kerja. Hak dan haknya pekerja sangat minim lah. Kalau bisa mungkin malah nggak ada gitu. Karena semua haknya pekerja pasti dia copy paste dari undang-undang. Tanpa melalui proses perundingan, karena namanya peraturan perusahaan nggak akan ada namanya proses perunding. Paling mentok-mentok namanya apa Bu? Bahasanya konsultasi. Namanya konsultasi ya kalau dipakai alhamdulillah, enggak juga ya. Disahkan oleh Dinas Ketenagakerjaan. Ini kalau tadi sudah saya sampaikan, mau tadi tunjukkan? Ya. Oh ya, buat silakan. Sebelumnya saya ingin mengomentari sedikit dari satu dari perkara itu kan untuk perjanjian kerja bersama serikat pekerja dan beberapa serikat pekerja yang seringkali berbeda persepsi itu terkadang yang kata-kata 50/1 dan beberapa serikat pekerja itu dalam ada yang
pendapat bahwa ketika bicara 50% plus 1 itu ketika di satu perusahaan itu hanya ada satu serikat, namun anggotanya belum 100% tergabung di serikatnya, maka setidaknya harus 50%. Ada salah satu anggota kami itu di satu perusahaan itu ada 11 serikat pekerja. 11 serikat pekerja. Berarti lumayan. Dan hanya yang diajak dulu itu hanya 2 serikat pekerja besar, tidak perlu sebutin namanya. Gitu. Kalau kami bertanya, bisa nggak sih kami ikut dalam perundingan PKB? Ya. Selama kalian tidak mau ikut perundingan PKB, maka nasib kalian hanya akan bergantung kepada 2 serikat besar itu. Yang sudah jelas ketika melihat isi PKB-nya, mohon maaf, itu sangat apa ya, sangat memanjakan usaha. Ya. Terus bagaimana caranya? Kamu punya ide atau punya ide atau wacana terkait dengan kata-kata gabungan beberapa serikat pekerja. Kami mendorong 9 serikat pekerja itu membuat kesepakatan bersama bahwa dari 9 serikat pekerja itu berapa orang di tim perundingnya itu. Katakanlah ada 6 orang di anggota tim perunding. Ketika 2 orang dari serikat A, 2 orang dari serikat B, maka 2 orang lagi itu gabungan dari 9 serikat tersebut. Kemudian ada pertanyaan lagi, ketika mereka menyanggupi, ada pertanyaan lagi, siapa yang nantinya menentukan tim perunding? Gitu. Lalu ketika kita akan membuat tim perunding, idealnya menurut pandangan kami, kita harus menyiapkan terlebih dahulu draft PKB-nya. Kemudian susunan tim perundingnya. Setelah itu tata tertib perundingan PKB. Kemudian ajakan perundingan PKB, baru kemudian perundingan. Ketika untuk menyusun tim perunding saja, pasti ada ketua tim perunding. Yang ketika terjadi perdebatan awal, maka ketua tim perunding itulah yang menentukan prosesnya seperti apa. Kalau hanya sekedar ikut tim perundingan, tapi yang menentukan tetap yang dimaksudkan itu hasilnya akan sama saja. Nah, pertanyaan saya pertama, benarkah setidaknya statement untuk menggabungkan 9 serikat itu untuk ikut dalam perundingan? Yang kedua, bagaimana cara menentukan tim perunding, apalagi ketua tim perunding, ketika yang 9 ini itu minoritas? Itu juga aja. Baik. Moga-moga nggak salah. Permen 28/2014 terkait dengan tim perunding dan sebagainya. Tadi saya sampaikan bahwa yang bisa berunding adalah 50%. Karena itu konsep demokrasi mayoritas kan gitu. Nggak mungkin cuma 20% kok mengatur yang 80% kan gitu. Kurang lebihnya itu kalau yang itu. Tadi makanya kalau serikat pekerjanya cuma ada 1 dan dia belum 50%, maka kalau mau dulunya PKP minimal minta dukungan supaya 50%. 28/2014 mengatakan bahwa tim perunding harus ganjil kurang lebih sekitar 9. Untuk menentukan tim perunding, maka dilakukan terlebih dahulu namanya verifikasi keanggotaan. Verifikasi keanggotaan. Di saat sudah diverifikasi keanggotaan, maka saya lupa pasalnya, tapi di sana masih di Kemen 28, saya akan cari nanti, bahwa serikat pekerja yang bisa berunding itu ada 3 besar, bukan 2, 3, maksimal 3 pekerja. Penggabungan tadi dimungkinkan karena tadi, tapi yang jadi masalah kadang menentukan dari sebelah tadi. Jadi yang 9 tadi, kalau untuk ada 11, maka yang 9 itu dari total anggotanya itu berapa, yang 9 itu menyatakan apa? Bergabung, menyatakan merger katanya untuk menjadi tim perunding di PKB berikutnya. Sangat bisa. Kenapa saya bilang seperti itu? Saya pernah menggabungkan itu dengan serikat lain.
Kami ada di, saya punya anggota di SIS Sabta Indah itu di Pusat Pertambangan, itu ada di Kalimantan Timur, Kalimantan Barat. Anggotanya kawan kita itu ada di Kalimantan Barat. Anggota saya di Kalimantan Timur, kalau digabung masih kalah dengan Sekat. Masih kalah dengan Serikat Karyawan yang ada di PT. Maka satu-satunya jalan ya kita gabungkan. Jadi kita bikin kesepakatan bahwa kita akan menggabungkan atau bergabung untuk menjadi tim perunding PKB pada perundingan kapan gitu kan, baru verifikasi. Menentukan tim perunding tadi misalnya ada pekerja 9.000, misalnya tim perunding 9, berarti satu tim perunding mewakili 1.000 bobot itunya, kan gitu kan. Nah, kalau teman-teman mayoritas dari 9 itu jadi mayoritas digabung, kan bisa menentukan jadi ketua tim perundingnya siapa. Biasanya yang tim perunding, ketua tim perunding pasti yang mayoritas. Prinsip demokrasi kan begitu. Tapi syukur-syukur kalau yang mayoritas mau dipimpin minoritas ya nggak apa-apa. Tapi mana ada merasa mayoritas. Tapi yang pasti bahwa pertama bikin surat. Jadi 3 ya, maksimal 3 serikat yang bisa yang ikut berunding dalam PKB. Maka di saat banyak tadi 10% itu sudah bisa minta perundingan. Tapi tim perundingnya harus meminta perundingannya bisa. Tapi tim perundingnya tadi yang 9 harus bergabung. Maka dilakukan verifikasi dan maksimal hanya 3 serikat pekerja terbesar yang ikut berunding PKB. Kalau mutlak 3 tadi kan kalau tadi bergabung kan bikin kesepakatan jadi itu satu pihak, dianggapnya satu. 28-2014. Masa di materi banyak yang saya kirim ke Mbak Ina ada ya, yang di email itu sama buku itu permen 28 ada. Nanti saya kasih kopinya, mungkin ada WA saya kirim lagi terkait dengan tata cara pembuatan dan pendaftaran perjanjian. Lalu tanya kakek situ lah, Mbak Google. Ada, gitu ya. Prinsipnya bisa dan saya pastikan nah, teman-teman yang 9 itu, tapi memang ya tadi harus menundukkan kepala dan menundukkan hati di saat yang 9 itu mau bergabung dan menentukan tim perundingnya siapa. Kan nggak mungkin 9-9-nya itu menjadi tim perunding semua. Contohnya misalnya tadi dari 9.000 ternyata teman-teman totalnya jadi 4.000, berarti kan minimal 4 orang. Nah, dari 4 orang dari 9 menentukan 4 dari 9 serikat pekerja kan juga tidak mudah. Oke, oh ini karena PKP-nya sudah kadaluarsa begitu kan? Sudah karena sudah lama. Tetapi secara aturan mereka masih mengatur ke PKB apapun kan gitu. Mestinya kalau emang PKB-nya itu udah dia digunakan, dia membuat PP, dia udah peraturan yang di PKB sudah tidak berlaku, mestinya kan gitu. Kalau emang gitu konsekuensinya. Tapi ini dia membuat PP, tapi PKB yang sudah lalu belum ada yang baru, turunannya masih dipakai. Nah, yang pertama isi peraturan perusahaannya lebih jelek dari PKB lebih bagus. Jelek Pak, pasti akan merugikan perusahaan. Pegawai. Yang kedua, tadi saya tanya, Bapak punya SIM-nya sudah tidak berlaku, dianggap berlaku pada polisi. Oke, tidak berlaku, tapi PKB-nya jangan dipakai dong. Tapi ini masih dipakai gitu. Kalau pengusaha memberikan lebih bagus dari undang-undang boleh nggak? Boleh. Kalau yang diberikan lebih bagus dari aturan yang ada, maka walaupun dia nggak mengacu pada PKB, tapi itu dari adat kebiasaan yang sudah diberikan. Itu jadi Tapi tidak. Tapi untuk jadi konflik nggak mungkin Pak, karena Bapak nggak akan bisa membawa itu ke pengadilan terkait dengan konflik itu. Jadi perusahaan hanya bahasanya ada kebijakan perusahaan bahasanya, bukan berdasarkan PKB masa. Iya, kebijakan. Iya, kebijakan. Tapi kenapa nggak dikonsultasikan? Ya, PKB nggak punya kewajiban pengusaha untuk memperjanjikan kan? Di sini Mana Pak? itu kan harus ada konsultasi dengan pekerja atau SPK. Kan nggak wajib.
PP itu nggak wajib. Berarti kalau PKB itu sekali PP itu di bagian tanda tangan. Nggak, Ya, maksudnya di bagian setahu saya, yang PP itu di bagian belakang itu perwakilan pihak pekerja. nggak ada. Karena memang peraturan perusahaan. Jadi biasanya pengusaha itu hanya mengakomodir gini Pak. Perusahaan akan buat peraturan perusahaan, maka ada dari pekerja memberikan masukan. Hanya masukan saja. Mau konsultasi seperti apa? Ini judulnya gini Pak. Ini judulnya dulu deh. Kenapa Oke. dengan peraturan perusahaan? Apakah di sini judulnya itu perusahaan wajib di bawahnya atau tidak mengandung yang di bawah itu gimana nih judulnya? Mana? Ini kenapa dengan peraturan perusahaan? Oh iya. Iya kan? Di bawahnya ada poin ada 5. Apakah ini wajib kalau membuat PP di bawahnya atau tidak wajib kalau membuat PP tidak wajib yang di bawah? Atau gimana ini judulnya? Jadi peraturan perusahaan ini gini Pak, perbedaan kan kita akan ngomong, kita akan ke depan akan ber-PKB. Jadi kenapa sih kita harus ber-PKB? Karena salah satunya, salah satunya adalah peraturan perusahaan itu bermasalah. Karena apa? Tidak ada keterlibatan dari pekerja. Atau gini kali Pak ya, syarat-syarat adanya PKB, adanya PP, syaratnya apa aja kan gitu. Bukan Pak, jadi gini, Gimana itu? saya pasti bahwa konsultasi tidak wajib. Konsultasi kepada pekerja dan segala macam tidak wajib. Nah, ini Karena berarti bahasanya di situ konsultasi dengan pekerja tidak wajib. ini hanya bersifat kayak forum. Iya, tapi di sini Oke, siap. kalau Bapak ngomong konsultasi dengan pekerja itu berarti diwajibkan untuk konsultasi. Siap. Nanti bahasa di sini. dapat, ya, siap, siap, saya koreksi nanti. Oke. Ini dapat berkonsultasi. Oke. Tapi, Nah itu bahasa ini kan jadi menerjemahkannya beda-beda Pak. ya, oke. Tapi idealnya Pak, ini kan berbicara ideal terkait dengan peraturan perusahaan itu harusnya kalau nggak ada serikat walaupun yang tadi belum 50% tadi bisa berkonsultasi. Tapi dalam konteks ini adalah tidak wajib. Tapi kalau didaftarkan, misalkan wajib. Nah, Jangankan peraturan perusahaan, Pak. iya. PKWT saja, perjanjian kerja PKWT itu wajib di Berarti bahasa di sini ya Pak yang harus kita ini ya. ya. Ini kalau saya nggak mau pasti ini jadi pertanyaannya. Ini kan bukan bisa statement, Iya. bisa bukan ini adalah Bukan aturan, Pak. Bukan Bukan di aturan dalam. Pak. Jadi Pendapat. pendapat Iya, ada. iya, maksudnya dijelaskan Pak. Oke, Kalau siap, ada siap. apa-apa dijelaskan. Jadi Karena dia sudah jelas Pak tadi dikatakan bahwa nah, penjelasan dia adalah peraturan perusahaan itu seperti ini. Artinya perusahaan pun tidak perlu melakukan konsultasi, tetapi idealnya adalah perlu konsultasi dengan pekerja atau dengan pekerja yang ada bila mana itu bisa diberikan. Itu idealnya. Jadi kalau saya melihat bahwa gini, dikonsultasikan mau enggak itu nggak ngaruh. Karena mau dilanggar pun kita nggak bisa apa-apa. Nah, Karena satu hanya konsultasi. Beda dengan tadi PKB. Kalau dilanggar maka ada konsekuensinya karena itu perjanjian. Gitu Pak. Jadi dalam konteks konsultasi ini mau dikonsultasikan mau enggak, toh misalnya konsultasi terus nggak dipakai, masalah juga. Kecuali pelanggaran terhadap hak normatif. Oh itu beda. Beda lagi. Beda lagi. Beda lagi. Beda. ini yang ini Iya. menarikku gini Pak. Siap. Karena di kami di SP itu berdirinya ada PP itu ramai itu di anggota kok nggak dikonsultasikan dulu. Nah ini jadi Oh, iya. itu kan kalau emang tidak perlu dan tidak ngaruh Jadi nggak wajib. dan kita enak menjelaskannya gitu. itu sebenarnya tugas serikat melakukan konsultasi terhadap peraturan perusahaan. Ada serikat, kenapa ada PP? Itu pertanyaan harusnya Iya. itu.
Harusnya itu. Berarti kalau serikat hanya diam saja, apa yang dilakukan terhadap peraturan perusahaan itu dulu. Ya, Jadi Kemudian kenapa PKB masih berjalan? PKB masih Iya, berjalan. betul. Artinya bahwa tidak ada pengakuan terhadap PKB itu, biarpun masa tenggang. Karena PKB itu nggak ada masa habisnya. Tapi persoalannya ketika diperpanjang, apakah ada pihak serikat menyetujui? Nggak ada kan? Itu dulu berarti artinya terserah perusahaan. Saya keluarkan PP itu dulu. Iya, iya, iya. Kan itu dari sisi ini ya aturan ya, aturan. Kalau mau kampus seperti itu gitu. pertama Jadi kalau kita mau menentang kayak apapun, nggak akan menang. Oh, dia yang punya. prinsip Dia bisa membuat aturan gitu. Nah maka kita punya bekerja di prinsip situ. perundingan itu etikat baik. Ya itu gitu. Iya. Kita udah nggak baik dulu. Etikat baik. Iya, Dan iya, iya. di saat etikat itu sudah tidak baik, maka akan ada ABCD di belakang. Itu harus benar gitu. Betul, betul. Kalau mau etikanya baik, saya rasa PKB juga kan ada diatur jelas. Sebelum masa berakhirnya PKB minimal 6 bulan sudah harus dilakukan. Tapi yang dijelaskan oleh di dalam teori ini kadang anomali di kehidupan sebenarnya. Iya. Di praktek nyatanya seperti itu. Banyak Anomali pendesakan. sebenarnya. Iya. Akan anomali. Tidak akan seperti teori Ya, ini. nggak akan Yang lakukan. baik itu nggak akan muncul. Biarpun kita memulainya dengan suatu karena dengan dana PKB itu nggak akan mungkin adanya mogok, nggak ada. Nggak ada namanya mobilisasi, nggak ada. Kecuali memang deadlock, jalan buntu. Sebenarnya itu. Tapi karena mereka nggak mau berunding, ya sudah. Bahkan gini Pak, ini kemarin saya baru saja pengusaha Pak, cuman bahasa ada di dalam kesepakatan teman-teman itu di dalam PB ini akan didiskusikan dengan serikat pekerja. Cuman teman-teman serikat pekerja maunya apa? Dirundingkan, nggak mau Pak pengusaha. Apa bedanya sebenarnya? Kalau tadi saya bilang tadi, prinsip-prinsip etikat baik itu dilakukan, nggak ada masalah. Itu bahasa didiskusikan dengan dirundingkan saja, itu nggak selesai Pak. Tapi apa tidak ada sanksi Pak ya? Pak, Maksudnya mungkin begini ya, ini juga patut patut jadi perhatian kita. Maksudnya kan gini, bukan sekedar hanya membuat PKB-nya, tapi pasca membuat PKB juga penting banget buat diterima. Karena banyak juga yang kejadian ketika masa berlaku PKB selesai, habis gitu, 2 tahun kita minta revisi PKB, setiap kali si manajemen itu bilang akhirnya mengulur-ulur agar terjadi perpanjangan PKB. Nah, setahu saya itu maksimal hanya 2 tahun perpanjangan. Kalau dua kali perpanjangan apa 1 kali? 1 kali atau 1 tahun. Nah, pertanyaannya ketika setelah perpanjang itu masa perpanjangan ini selesai, belum juga didapatkan PKB yang baru, belum disepakati lah yang baru ini, maka yang akan berlaku peraturan yang baru sama saja. Ada nggak aturan? Pertanyaannya gini, Ya, di dalam klausula biasanya PKB, baca yang terakhir. Halaman belum kesah. Biasanya bukan lagi. bahasa PKB itu kan ada bahasa dalam adalah klausula, karena ini perjanjian yang agak sulit. Jadi misalnya PKB ini berlaku 2 tahun, maka praktis harus 1 itu kan habis. Nah, kalau diperpanjang harusnya dirundingkan hasil pembicaraan karena pihak yang membuat perjanjian. Tapi kalau ditulis di situnya sampai dengan PKB berikutnya terbentuk, maka tidak boleh ada PP. Iya. Karena di situ diatur. Kalau ada PP, teman-teman surat itu diserahkan untuk membatalkan PP. Tambah lagi, ya, satu lagi di sini adalah keterampilan negosiasi, ya. Ya. Itu dulu. Ketika ini muncul untuk memperpanjang 1 tahun lagi misalnya, ya. Yang terjadi adalah tidak akan mudah. Ini aja kan, oh kita setuju diperpanjang, tidak mungkin kan? Di situ ada memorandum yang harus disepakati kedua belah pihak. Klausul-klausul itulah yang harus kalian tegaskan. Mau apa di situ? Kalau nanti akan muncul PP tidak boleh lebih buruk daripada PKB. Bahasanya itu juga namanya perundingan, di dalam ada perundingan lagi, Iya. gitu. Itu sampai di situ dan jelas kan, jangan sampai itu biar juga memorandum yang kalian buat bersama itu untuk kesepakatan itu. Nah itu kemampuan bargaining itulah yang ditentukan, karena
berunding di PKB itu tidak hanya buku itu saja. Apa namanya istilahnya, literasinya hanya buku aja. Ketika buku sudah jadi, mereka tuh nggak mau lagi macam-macam, ya kita buat memorandum ketika untuk mau menyelesaikan buku ini, bukunya ini mau diapain gitu kan. Sampai jauh mana buku ini apa terjadi? Kalaupun ada namanya ad hoc negotiation. Ad hoc negotiation itu apa? Oke, kalau kamu nggak mau berunding itu, kita berunding gaji aja. Itu aja, parsial aja. Sampai itu nanti masukkan ke PKB yang baru. Itu dulu. Jadi berunding itu nggak harus satu buku, kalau bisa. Kalau misalnya kayak HPI misalnya, nggak mau berunding itu ya sudah kita mulai berunding persoalan pergantian aja. Jam kerja itu aja dulu. Seperti yang tadi Mbak Indah sampaikan, saya menyambung. PKB masa berlakunya 2 tahun. Kenapa teman-teman nggak bikin yang namanya PB? Apa? PB, Oh, itu. perjanjian bersama. Jadi sama. Itu akan lebih mengikat sampai, karena dari nggak ada Nggak ada waktu ya? nggak ada waktu. Sampai salah satu pihak Sampai salah satu pihak untuk bersepakat untuk merubah. Contoh misalnya perusahaan PKB sulit, ya udah kalau tahunan upah kita rundingkan upah tahunan dengan PB. Bisa saja. Nanti PB itu kan akan menjadi bagian yang tidak terpisahkan kepada PKB, tapi jangan PB. Kalau PB nanti jadinya pasti kita akan confused dengan adanya PKB. Apalagi mau nggak perlu Ada nggak itu PB yang sekarang ini? makanya kata teman-teman. Warna serikat pekerja sosial. Tadi saya bilang ini loh Pak. Nggak ada yang gitu. Ini itu hanya Pak kita coba. Namanya addendum itu. Ada contohnya tuh Pak yang menggunakan PB di mana? Belum ada ya? Banyak. Kita bahas termasuk namanya upah dan segala macam bisa. Di teman-teman di pertambangan itu ada perundingan upah dilakukan 2 tahun sekali dalam PKB, ada ditentukan di dalam PKB. Jadi misalnya ini PKB 2021, maka upah 2022, 2023 sudah ditentukan dalam PKB. Ada apa? Oh, di klausul PKB-nya sudah Di klausul itu harus tegas. Tegas, Ada jelas. yang tadi saya bilang sampaikan PKB tidak mengikat kayak gitu, tapi misalnya perundingan upah akan dibahas tiap tahun dengan serikat pekerja, maka itu dibuat PP di sini. berarti yang udah ada di dalam klausul ya. Di Tapi klausul. yang apa yang klausul untuk referendum itu 1 tahun atau berapa lama ya? Terserah. Namanya sama kata Pak, namanya kesepakatan dan perjanjian tergantung yang Yang awal PKB kan berarti gagal tapi sudah ada pertanyaan. makanya tadi Pak, nanti saya terkait dengan PKB ranahnya di mana, perselisihannya apa, besok apa. Termasuk nanti teman-teman dari Serpong tadi, kalau ini nggak selesai gimana? Sebenarnya ada ranahnya. Yang tadi namanya PKB itu ranahnya bipartit Pak. Undang-undang 2 2024 bipartit itu 30 hari. Logikanya kan nggak mungkin masa PKB-nya berlakunya 2 tahun, berundingnya 6 tahun. Itu kapan gimana? Itu masuk akal gitu kan. Ya sudah perselisihkan saja selesai. Ini kan dibuat oleh bukan serikat yang buat, tapi salah satu pihak yang buat, misalnya Nggak perusahaan yang bisa. buat. Perselisihkan. Ya, bagaimana kalau kita berselisih? Apakah dianggap sah apabila PKB itu sudah tidak berlaku lagi, Pak? Karena begini, Pak, di tempat kami itu, kalau menurut Bapak itu adalah aturan itu 2 tahun plus 1 tahun. Ya, itu pun harus Tapi disepakati. manajemen gini, Pak, kalau misalnya ada sanksi PDP, perlakuan disiplin terhadap pegawai itu memakai PKB. Tapi kalau PP itu yang melanggar, kita tidak memperbaiki. Contoh Pak, rekrutmen. Kita ini kan yang PKB yang sudah ada itu 56. Tapi ternyata dia buat PP itu 46 Pak. Nah, sampai sekarang tidak selesai juga. Apakah mungkin kekuatan tadi itu Pak dianggap kami punya itu tidak kuat setelah adanya 2 tahun plus 1 tahun gitu Pak? Ya, jadi kalau saya sebagai teman-teman yang tadi punya PKB yang agak luar, kalau saya melanggar, saya dipakai pasal PKB saya keluar. Kenapa? Gak ada aturan hukumnya. Bilang aja begitu. Bapak mau pakai aturan mana? Meng-SP saya misalnya, atau PHK saya. Kalau nggak sesuai dengan undang-undang. Karena segala hal itu kan harus ada aturannya.
teman-teman mencuri kena Ya, tidak pidana itu kan, oh pencurian pasal sekian kena 5 bulan atau pasal kena penjara pasal di penjara 5 bulan, itu kan harus ada aturannya. Di mana? KUHP kan gitu kan. Kalau nggak ada bisa nggak? Sekali-kali tolak. Saya nggak mau. Saya nggak terima. Kenapa? Dasar hukumnya mana? Saya di melakukan ini dapat pelanggaran ini. Melanggar pasal apa kan jelas. Melanggar pasal apa dan apa kan gitu. Kalau nggak ada aturannya, apakah bisa dibuat? Kalau level yang paling menguntungkan dari PP, PKB, PB itu yang secara level bagi karyawan level paling rendah sampai paling tinggi mungkin diurutannya seperti apa? Kalau PB itu biasanya hanya menganut parsial, tidak secara Sistematikanya sistematika nggak. Tapi kalau PP jelas kedudukan paling tiga lah PKB. Karena ini kolektif. Kolektif budaya yang misalnya mengatur untuk seluruh dari tadi ada hak dan kewajiban. Tapi kalau PB biasanya hanya mengatur terkait dengan pasal-pasal tertentu saja. Misalnya yang belum spesifik diatur dalam PKB, nanti akhirnya dibuat perundingan dan diatur di dalam dan dibuatkan. Dan PB itu kan harus kalau mau lebih kuat, PB itu kan harus didaftarkan di Pengadilan Umum Administratif. Berarti memungkinkan ada PP dan ada PKB. Tapi itu tadi PB itu jangan bertentangan dengan PKB. Biasanya PB itu biasanya dibuat untuk memperkuat apa yang belum jelas di dalam PKB. Contohnya tadi lah di PKB tidak diatur dengan sesuai dengan kesepakatan dan kemampuan perusahaan. Nah, itu nggak jelas. Itu harus dirundingkan. Tapi terakhirnya dirundingkan antara serikat pekerja dan perusahaan. Pas di situ itulah mungkin dibuat tentang PKB. Ada peraturan bersama tentang kenaikan upah tahun 2021 misalnya. Tapi PB jarang sekali PB yang mengatur misalnya dari ada mukadimah atau belum nggak ada. Kalau PB tadi didaftarkan di HI, Pak. Ya. Di HI. Jadi kedudukan hukum PB itu sebenarnya kenapa harus didaftarkan di Pengadilan Hubungan Industrial? Karena PB yang didaftarkan di Pengadilan Hubungan Industrial itu kedudukan hukumnya sama dengan putusan pengadilan. Kalau PB yang tidak didaftarkan ke Pengadilan Hubungan Industrial, maka itu baru bersifat kesepakatan internal kedua belah pihak. Maka apabila ada satu pihak yang buat prestasi yang tidak maksudnya ingkar, maka pihak yang keberatan harus berproses di pengadilan melalui gugatan dan lain-lain. Sudah sampai 10 kali sidang mas, dari gugatan sampai. Tapi kalau itu sudah didaftarkan, maka sama dengan putusan pengadilan. Kalau ada yang ingkar dalam PB itu tinggal permohonan ke pengadilan untuk eksekusi. Itu kedudukan. Berarti kekuatannya lebih tinggi daripada PKB. Iya. Ya. Kalau udah sama sebenarnya. Kalau udah didaftarkan PKB. Karena kalau PKB yang sudah terdaftar kan sama juga. Karena teman-teman kalau bermasalah atau berselisih di pengadilan yang akan ditanya oleh pengadilan yang pertama adalah mana PKB-nya. Kalau nggak ada PB yang ditanya apa? PP pasti. Suka nggak suka. Nah ini dasar hukum nggak usah, ada 48 dulu kan. Ini nggak usah. Nah, ini masa berlaku PKB 2 tahun, diperpanjang paling lama 1 tahun atas dasar kesepakatan kedua belah pihak. Kalau perusahaan maunya perpanjang, teman-teman nggak mau, sah nggak? Nggak bisa. Karena namanya tadi perjanjian itu adalah hukum. Pasal 1338 KUH Perdata, perjanjian itu menganut asas fakta sunt servanda. Perjanjian adalah hukum yang mengikat bagi kedua belah pihak. Maka apapun yang terjadi di dalam yang disepakati di dalam dari PKB perjanjian itu mau dirubah, mau dikurangi, mau di apapun itu harus atas kesepakatan kedua belah pihak. Nggak boleh. 1 tahun itu maksimal ya? Maksimal. Maka tadi 1 tahun
Harusnya, idealnya PKB belum selesai masa berlaku ini minimal 3 bulan lah. 3 bulan itu harus berhenti. Sebenarnya kalau kita ngomongin PPHI tentang tadi bipartit, media dan lain-lain, bahwa area PKB ini adalah bipartit maksimal cuma 30 hari. PKB mau nggak selesai itu kuncinya ada di satu, tata tertib yang teman-teman sebut PKB. Tatibnya nggak jelas teman-teman itu biasanya buat, karena tatib dianggap tidak penting. Yang penting berunding PKB. Cuma sebenarnya yang menjadi acuan utama adalah tata tertib. Karena di tata tertib ini nanti akan mengatur jangka waktu perundingan. Tapi kalau manajemen jangan Pak yang tidak mematuhi tata tertib gimana Pak? Apakah ada sanksi? Perselisihan. Oh masih bersedia. Itu kembali lagi kalau di tata tertib. Misalnya tata tertib akan biasa bahwa pasal-pasal yang sudah disepakati maka otomatis akan diberlakukan. Bisa saja. Bisa. Iya. Apa mungkin pasal-pasal harus menunggu persetujuan kesepakatan ini berlaku sampai dengan selesainya perundingan. Termasuk juga termasuk tim perunding ya. Tim perunding juga sepakat. Tim perunding adalah orang yang akan menetapkan hasil perundingan itu menjadi suatu kejadian final. Jadi nanti dipertanyakan ketika kalian posisinya sampai mana Pak? Direksi kan, maksudnya manajer. Kami hanya akan berdiskusikan tentang apa kami sesuai dengan aturan harus memutuskan itu kita bisa menetapkan di situ. Jadi kalau hanya sekedar mendengarkan kalian, ya cuma kalian sama kasih puasa. harus puasa penuh untuk. Ya. Maka sebenarnya Pak, kalau tadi etiket baik sebenarnya surat tugas dari serikat itu cukup. Tapi kalau tapi saya bilang tadi, kalau ini bukan SK, puasa. Undang-undang mengatakan surat puasa. Karena namanya puasa itu kan pengambil pelimpahan hak. Jadi makanya kalau Bapak misalnya sebagai kuasanya pekerja dari serikat pekerja diberikan kuasa, maka Bapak mau menentukan sesuai hati nurani Bapak, ya boleh aja. Resmi. Ya kan? Karena nanti di belakang sama anggota digacok, dicincang, itu kan gitu. Tapi namanya sudah diberi kuasa. Iya. Apalagi kuasanya penuh. Puasa itu bebas. Perkara imbalannya tapi salah gitu. Perkara itu di belakang mungkin belum tadi dibacak lagi digebukin. Lalu kasar selingkuh. Tapi kan gini Pak, tadi Bapak menjelaskan bahwa IPB itu didaftarkannya di PPHI. Di pengadilan hubungan industrial pada pengadilan PKB pun itu di samping di suku dinas ke sana juga ya didaftarkan. cukup kalau PKB didaftarkan Didaftarkan di Sudin. ya kalau Jakarta di Sudin, kalau di tempat lain namanya di dinas. Tapi kalau PKB-nya tadi hanya satu perusahaan dalam satu kabupaten. Kalau pekerjaannya tadi yang diatur perusahaannya ada di 2 kabupaten, maka di provinsi. Tapi kalau di 2 provinsi atau lebih, maka di kementerian. Direktur biasanya ya di direktur PHI dan Kapsis. Nah ini bagaimana membuka itu nggak lalu saya akan ini nanti Pak Chandra ada berunding ini syarat hubungan dengan jaminan sosial ini isi dari PKB. Nah ini tadi yang teman-teman pra perundingan ini yang dikerjakan oleh serikat pekerja tingkat perusahaan atau kita sering mengatakan PUK pembinaan unit kerja atau PK. Yang tadi yang benar teman-teman, satu di perumus PKB harus ada surat tugas, terus dibentuk tim perunding, suratnya surat mandat atau surat kuasa. Tapi biasanya ya tadi kalau etikat sama-sama baik surat mandat cukup gitu. Tapi kalau itu teman-teman yang bisa, tapi kalau mau buat ya harusnya surat kuasa. Menyiapkan surat permohonan, terus ini adalah menyiapkan draft dalam PKB. Maka yang paling utama dari PKB yang satu adalah bikin namanya tim perumus PKB. Sebelum jadi tim perunding itu belakangan. Kalau sudah ada rumusannya, sudah ada draftnya, baru bentuk tim perumus.
biasanya tim perunding ini adalah bagian dari tim perunding. Karena banyak sekali yang tadi sampaikan Pak Chandra, timbulnya permasalahan di kemudian hari pasca PKB itu disahkan adalah terkait dengan salah dan multitafsirnya atau perbedaan penafsiran dalam konteks apa yang tersurat dan yang tersirat itu nggak sama. Atau kadang kepentingan. Kadang yang bikin dulu kan misalnya cuma level HRD, dia cuma masih punya kepentingan dong gitu kan. Makanya saat krusial yang turun dan turun direkturnya langsung. Ternyata ditafsirkan berbeda. Ini terjadi pernah antara manajemen tim perunding manajemen dan tim tafsir clear Pak. Tapi pada tataran direksi nggak clear. Itu pernah terjadi. Kan lagi kasih kuasa. Iya, Direksi. tapi pernah terjadi. Itu pun yang begitu pun terjadi, apalagi yang sama sekali nggak ada. Tadi makanya sedemikian rupa dalam PKB atau mungkin dalam klausula atau pasal-pasal kata-kata dan kalimat jangan sampai yang menimbulkan multi tafsir. Contohnya tadi sesuai kemampuan perusahaan. Udah bagus kan upah dirundingkan oleh serikat pekerja. Yang kedua berdasari pada inflasi beban ekonomi, kalau PPI itu dan penilaian perusahaan kerja. Terakhir ya kan kemampuan perusahaan sudah. Sama aja kalau di dalam organisasi pasal 1 ketua nggak boleh salah, pasal 2 kalau ketua salah kembali pasal 1 itu sama aja gitu. Kemudian ya tim perumus siapa? Kalau tim perumus bisa dari unsur pengurus serikat pekerja, bisa dari anggota serikat siapapun itu. Tapi kalau tim perunding bisa mungkin karena ini konsep menyangkut harkat dan martabat serikat pekerja ya harusnya pengurus serikat pekerja. Karena yang mendapat SK untuk berunding dan usaha kan tadi serikat pekerja. Jumlahnya ganjil. Kalau tim perumus bebas, tapi kalau tim perunding harus ganjil. Permen 28 mengatakan 9. Tapi mau lebih boleh nggak? Boleh aja asalkan disepakati. Kan perjanjian, kesepakatan. Tidak selesai. Tugas tim perumus satu pelajari ulang PP untuk PKB pembaruan di PKB. Pelajari ulang. Permasalahan apa aja sih? Dicatat. Pasal yang nggak update sih. Jadi dalam PP itu permasalahannya ada di mana sih? Yang tahu kan teman-teman? Oh kemarin di peraturan perusahaan ini yang bermasalah adalah terkait dengan pasal ini yang suka menjadikan misalnya teman-teman terjerat atau terjebak dalam ini atau mungkin terkait dengan rumusan tadi Bung di belakang sampaikan. Oh ternyata yang jadi masalah selama ini terkait dengan ada klausula kalimat yang mengatakan bahwa sesuai dengan kemampuan perusahaan. Nah, itu berarti besok harus dirubah itu. Misalnya kemampuan perusahaan apa? Sesuai dengan kemampuan perusahaan dibuktikan dengan laporan keuangan perusahaan. Begitu kok. Ya, boleh kan? Sesuai dengan kemampuan perusahaan, tapi didasari kalau berarti nggak mau bisa menghapus, tambahin aja. Perusahaan membuktikan dibuktikan dengan laporan keuangan perusahaan. Walaupun kita juga dikasih laporan belum bisa baca juga gitu kan. Tapi minimal kalau ada kita bisa nyewa orang untuk membacakan kan gitu. Buat rumusan pasal-pasal tambahan, mengadakan studi banding, pelajari kemampuan ekonomi perusahaan ini tadi. Karena dimanapun perusahaan saya juga dulu kerja, saya belum pernah dengar namanya pengusaha bilang hari ini saya untung. Sudah rugi. Iya. Kalau saya belum pernah dengar, oh saya lagi untung sekian. Ngomong untung tapi diminta nggak boleh ya sama aja. Ekonomi perusahaan itu maksud saya tadi kalau di perusahaan ngomong kemampuan perusahaan itu pertanyaannya kan ini mampu atau yang nanti memang nggak mampu apa nggak mau kan gitu, nggak mampu menaikkan atau nggak mau menaikkan kan gitu, nggak mau memberi atau nggak mampu memberi kan itu benar pertanyaan itu. Perdebatannya akan jadi agak mudah. Nah, menginventarisir keinginan anggota, menginventarisir dalam konteks memberikan masukan. Tapi jangan diambil semua, karena Pak anggota itu pasti maunya banyak. Kadang disuruh minta dokumennya susah. Itu udah biasa. Saya punya happy-happy Pak. Ya, kalau diperlukan konsultasi dengan perangkat pekerja. Supaya apa kalau terjadi permasalahan perangkat pekerja sudah mengetahui dengan deteksi dini, Pak.
data apa yang dipersiapkan, dasar hukum penting. Karena pengusaha yang akan tanyain, ada nggak aturan hukumnya, begitu. Biasanya klasik ke pengusaha gitu. Kalau saya jawab, kalau ngomong dasar hukum ya nggak usah bikin PKB Pak. Gitu. Tinggal copy paste aja kan. Gitu. Semua dasar hukum. Itu ada hal menarik ya. Jadi PKB itu selain menaikkan nilai-nilai normatif yang ada di dalam aturan hukum, itu juga adalah membuat aturan baru yang tidak ada di dalam aturan nasional. Itu harus dijaga. Jadi jangan hanya pindahin aturan normatif aja, itu nggak perlu. Kalau yang pindahin aturan normatif itu nggak PKB ya. Itu ya sudah, kalian sudah nggak perlu berjuang, itu sudah dapat itu kalian. Sebenarnya idealnya PKB itu tidak mengcopy paste yang ada undang-undang. Jadi PKB hanya mengatur yang tidak ada diatur di dalam aturan. Mengatur yang lebih bagus kayak mengatur yang nggak ada gitu. Jadi ada, jangan yang ada malah dihilangkan atau mengurangi. Jadi benar tadi kalau misalnya mana aturan hukumnya, nah, itu tadi jawabannya sangat bagus ini. Ini perlu digunakan. Kecuali kalau ada aturan hukum tapi misalnya nih kita mau menggunakan nilai di dalam Undang-Undang 13 pasal 100 misalnya kan diatur tentang kesejahteraan. Misal berikan fasilitas apa misalnya kesejahteraan dari bonus. Kan bonus kan nggak diatur jumlahnya, cuma ngomongin gitu aja, berikan bonus atau tunjangan. Nah, itulah yang di Pak ini kok ada kok perusahaan wajib memberikan tunjangan dan bonus misalnya atau fasilitas kesejahteraan lain. Tapi kan dia dijabarkan itu antara lain ini kan kita yang kita butuh nilainya. Itulah nilainya ini. Tapi kalau sebenarnya kalau pesangon apa tuh PHK pesangonnya nilainya berapa, cuti kalau orang melahirkan cutinya 12 apa tahun. Itu mah udah di undang-undang kecuali diatur lebih. Misalnya cuti melahirkan jadi dari 12 jadi 14 minggu atau tapi yang sudah dari undang-undang Pak, kadang teman-teman berdebat sesuatu yang sudah diatur. Itu jadi membuang-buang waktu dan uang. Ya, sebenarnya kalau di EE sendiri kursi yang mana yang dikatakan bagian itu kan kalau bisa jangan dari undang-undang kalian copy paste itu bisa ya tambahin lah sedikit modifikasi untuk perubahan normatifnya. Jadi permasalahan ini itu adalah normatif apapun yang berlaku di kami itu berdasarkan perda direksi PLN. Muaranya di situ baiknya. Jadi kita mau mengajukan apapun nggak bisa. PRD itu berganti setiap seiring waktu berganti gitu. Jadi PRD 500, PRD 54, 51, sekarang 209 itu selalu mereka menerbitkan PRD yang untuk bekerja normatif di tenaga ahli. Jadi kalau kita mau beralih atau mau memodifikasi sebuah peraturan, kita terkendali PRD itu. Jadi teman-teman aktif di SPPL sebenarnya yang berjuang untuk jangan ditipin dong Mas, teman-teman ikut berjuang gitu. Saya Pak gitu. Jangan saya gitu kepelan jangan lah. Saya dukung Pak, saya ikut berjuang begini loh. Kalau ditipin baiklah. Kami tidak usah repot-repot sebenarnya kalau mengajukan sesuatu itu harus sanksinya. Udah berat direksi. Kalian jangan atur dah tenaga daya untuk gajian. Udah mereka sesuai kemampuan perusahaan saja. Selesai. Nah, kalian mau mengajukan yang lebih, anggarannya nggak ada bos. Direksinya ngasih sekian. Pertanyaannya, perusahaan boom ke PLN, pemburuan pekerjaan, apa cost recovery? Terkait dengan pemburuan pekerjaan, ya. Enggak, pemburuan pekerjaan atau cost recovery? Pemburuan pekerjaan. Yakin? Yakin. Harusnya nggak boleh gantung. Betul. Tapi sekali lagi, kalau mau masuk ke dalam keseharian, masuk ke dalam Pak, tapi saya terkait Karena tadi mereka itu yang diaturan di PLN itu kan Iya. sama Indonesia bulat kayaknya Bayangkan tadi kalau tapi kalau dari tadi keterangan dulu kan di paten aja PB PB kalau enggak, kan saya bilang tadi, kalau teman-teman nggak ambil punya PKB, ya bikin aja perundingan di partai, apa salahnya sih? iya lebih baik seperti itu Karena tadi, kalau PKB kan harus 50%, kalau PB kan enggak. Dan perusahaan wajib melayani peserta pekerja untuk berunding. kayak saya harus banyak apa proses sampai dengan ke sana sudah kita jalani. Yang jelas
Jadi terakhir tadi bilang ke yang ke PLN tadi, itu sebenarnya di sektor pertambangan itu juga seperti itu. Contohnya di Freeport itu ada anak perusahaannya itu tidak boleh lebih tinggi nih. Tapi seberapa ininya kan gitu kan, syukur-syukur sama, jangan lebih rendah. Ya. Makanya saya tadi tanya terkait dengan outsourcingnya itu seperti apa? Karena saya dulu pernah mengenai masalah di Pertamina itu dia cost recovery. Cost recovery itu seluruh biaya yang timbul nih diklaim aja gitu kan. Tapi kalau pemburukan pekerjaan kan terkait dengan keuntungan perusahaan outsourcing itu sendiri. Bukan bersama. Kan sudah ditentukan keuntungan. Makanya kalau tidak ada campur pramuka, kita enak. Kamu contoh PKB coba Indah. Untuk PKB kita tantangannya di situ. Jangan masuk kamar dulu ya. Jangan masuk kamar dulu. Kan bilang PKB itu nggak harus jalan ada hal yang bisa sih kalau perbaiki aja. Iya. Itu akalnya gitu. Ya, tapi memang saya dapat ilustrasi lebih baik khususnya DKI ya Bung ya. Lebih baik besok saya staf bulan bipartit saya. Bakal saya jalanin. Karena kalau menurut saya memang saya belum pencerahan gitu Mas. Iya, iya Pak. Nggak bisa mengatur semua pasal. Tapi teman-teman punya masalah apa? Bikin surat. Terus teman-teman dikasih senjata tuh sama DPP-nya. Iya. Senjatanya apa? Stempel, surat. Itu kan senjata loh. Nah, kalau teman-teman udah jadi serikat kan nggak bisa berunding dengan usaha. Teman-teman udah tercatat. Undang-Undang 21 2000 serikat pekerja yang punya hak berunding adalah yang tercatat kan begitu. Dan pengusaha kan tidak boleh nolak. 3 kali menolak, selisih. Sudah dikatakan deadlock. Nah, dikatakan deadlock tadi ini sampaikan kan, masa mau pakai 137 PPHI. 137 pasti hafal kan? Iya. Kan gitu. Kan jalurnya cuma jalannya kan 2. Kalau ke Roma banyak jalan, tapi kalau ke sana kan cuma 2. Cuma 37 apa? PHI. Mogok kerja mau. Karena dari sebenarnya statistik aja ya, dari beberapa perusahaan, berapa ratus perusahaan Pak di Indonesia ini yang baru punya PKB yang berkualitas itu nggak sampai 10. Iya. Nggak baik. Gitu. Dan itu pun nggak berkualitas loh. Nggak berkualitas itu maksudnya gimana? Sesuai dengan kemampuan perusahaan. Dan akan diberikan sesi ketiga. Tren sekarang ada. Tren sekarang ini. Yang bagus harus aku aja di mana? Apa ya itu susah itu. Kode etik atau gimana nih? Bukan kode etik sebenarnya. Kadang kita nggak punya kenalan dan mereka kadang juga nggak bisa memberikan. Ada banyak sebenarnya. Contoh-contoh bahasa Inggris tapi nggak sesuai dengan Indonesia ya sebenarnya. Jadi ada kata-kata PKB itu harus sedikit, atau komprehensif karena kebanyakan banyak itu kan. Menyeluruh gitu ya. Iya, menyeluruh lah itu. Sebenarnya PKB itu kan relatif Pak. Relatifnya adalah kita kan itu, tapi mungkin dari pasal-pasal itu mungkin bagus ada. Contohnya bonus dan segala macam. Tapi aturan di mana kalau nilai kan berbeda-beda gitu kan. Saya pernah ngasih teman-teman tuh awal-awal tahun 2003. PKB contohnya PKB punya TMB Malaysia. Salah satu klausulnya adalah bagaimana tenaga kerja pria itu mendapat bantuan untuk keluarga pertama, keluarga kedua, keluarga ketiga, keluarga keempat. Malaysia adalah negara syariah. Dan itu muncul di situ karena memang dari secara nasional Malaysia kan negara muslim ya kan, maksudnya halal itu bukan Indonesia kan masih iya kan. Jelas itu klausul-klausulnya. Berapa anak dari istri pertama, berapa anak dari istri kedua juga umat. Dari sisi itu ya. Amin. Jangan di Itu besok pada sepanang. Diam itu tadinya setuju, aku tidak tahu. Ini pada kecuali yang senyum-senyum Pak. Nah, yang senyum-senyumnya aku nggak tahu loh. dan Pak Ida sudah mau Pak Ida. Kalau saya ketawa. Yang jelas
Nah, dan yang sekarang ini, karena tadi saya sampaikan bahwa PKB ini menjadi sesuatu yang privat, maka ini penting. Status hubungan kerja dan kebutuhan hidup. Karena yang diatur apa sih? Undang-undang upah minimum. Maka yang di dalam PKB yang sekarang ini nggak ada yang atur yang namanya struktur dan skala upah. Karena itu pendidikannya nggak cukup 2 hari untuk bikin namanya struktur dan skala upah. Mahal itu kalau pendidikan. Struktur skala upah. Karena undang-undang itu mengatur upah minimum. Nah teman-teman sekarang ini ya nggak cuma dari teman-teman lah, orang yang baru masuk kerja mungkin misalnya S3 kan, itu tuh 20 tahun sama yang 5 tahun udah punya istri 1, yang umur 30 mungkin anaknya udah 2, itu gajinya paling gini, lama-lama begini gini. Karena teman-teman salah bikin pasal merundingkan upah sundulan, jadi sundul beneran gitu. Kan upah sundulan, bahasanya dari dulu upah sundulan, ya bener. Jangan diperdebatkan. Oh, menyesuaikan. Ya, menyesuaikan upah. Makanya kan upahnya disesuaikan aja, Disesuaikan. bukan kenaikan upah. Sundur saja. Upah sundulan atau penyesuaian? Penyesuaian. Kalau saya ngomong bahwa upah Iya, minimum itu bukan kenaikan, itu Emang penyesuaian. penyesuaian Rp1 di atas pertama. Karena upah minimum itu adalah penyesuaian, karena adanya upah minimum karena adanya inflasi dan tapi kalau kenaikan harusnya berdasarkan kinerja dan kemampuan usaha. Pengumpulan bahan bisa menjawab dibanding. Nah terakhir saya menurut bisa menghadirkan ini. Kalau ada bahan-bahan PKB dari teman-teman pertambangan yang bagus itu ya. Tata tertib ada semua sudah Ini ada. Hotel Indonesia punya Pak, PKB Pak. Dulu saya pernah di Bandung itu, dia berbeda hanya sehari Pak. Clear, langsung tanda tangan. itu yang pasti nggak benar. Apa itu? Nggak benar kalau saya baik kan? Pasti nggak benar. Oh pasti nggak benar. Hotel formalitas. Salaman tuh. Nomor ini nomor. Yang percaya kan? Ini ada masih ada antusiasi 15 menit. Tugas dari perumus adalah membuat draft rumusan PKB final yang akan disampaikan nanti di tim berunding kepada membuat rancangan tata tertib. Ini tugas perumus. Tata tertib harus sudah menyusun argumentasi yang baik, yang normatif maupun yang normatif. Jadi ibaratnya nanti teman-teman tim perunding itu jangan dikasih kertas kosong. Kalau istilahnya suruh perang ya dikasih senjata lah gitu. Sama pelurunya, jangan dikasih pistol nggak ada pelurunya. Jadi tugas ini terkait di tim perunding tadi ada tim ketua tim perunding, ada juru bicara. Tugasnya pula adalah membuat perundingan, menutup, menandatangani. Yang paling penting kita menandatangani notulensi itu harus dibuat tanda tangan sebagai bentuk risalah. Adanya perundingan, makanya dibilang namanya nah, kalau notulen jelas teman mencatat segala hal. Sebenarnya ini kadang teman-teman yang jadi notulen itu terberat. Karena notulen itu harus mencatat semua yang diomong kalau penting. Karena ada yang nanti itu akan yang tersurat dan tersirat. Kan nggak semua akan ditulis dalam PKB. Maka sebenarnya ada yang tersurat kayak apa sih dulu, filosofinya kayak apa sih, latar belakang ada ini itu apa. Itu yang penting. Kadang perbedaan penafsiran dalam pasal-pasal PKB terkait dengan tadi yang nggak tertulis itu kayak apa dulu. Itu yang penting, makanya notulen itu harusnya ditulis semua. Baik nanti yang dibuat risalah, dirisalahkan, atau mungkin sebagai catatan itu dalam tulis. Ini dan saya dulu punya pengalaman untuk jadi tim notulis ini. Saya dulu saya tukar lah. Jadi kalau saya bikin apa namanya risalah itu, yang saya buat, yang tulisan saya, tanda tangan kedua belah pihak itu yang saya kasihkan ke perusahaan, yang tim notulisnya perusahaan saya yang ambil. Kita ubah pemulai saat ini Pak.
jangan tulis Pak. Yes tulis. Jangan tulis. Kalau saya punya pengalaman dulu jadi tim dulu gitu Mbak. Jadi saya bikin tulisan, kan bikin catatan, maksudnya di sepakat. Namanya ganti, Bukan tulis Pak. Yes tulis. Makanya kan ditulis, ditulis. Karena nulis itu orang nggak pernah ada. Jadi nggak ada ini catatannya nggak ada. Jadi di saat perusahaan itu tatapnya saya ingat. Nah, ini jawabannya lalu hasil perundingan tuh dari Pak Chandra besok ada ini kalah menang menang itu kalau menang semua juga menang. Iya, Ini iya benar-benar apa sih komitmen yang komitmen untuk mengadakan sebuah perbaikan, komitmen memperbaiki Pak, dengan komitmennya mengurangi. Sekarang ini yang banyak pengusaha pengennya di pembaharuan PKB ini dipercepat karena lahirnya undang-undang tadi kan semua nggak ada yang lebih itu undang-undangnya kan. Ya. Makanya sekarang pengusaha nggak akan maintain itu, nggak akan mengulur PKB yang lama pasti, mempercepat karena dia ingin cepat-cepat kalau memperlakukan yang ada dalam itu. Karena timnya juga kan perlu juga Pak. Walaupun di manajemen kita juga perlu juga. Iya. Sama. Nah, persepsi yang sama, menimbulkan empati, jangan lupa fakta dan datanya disiapkan, dan terakhir buat pas. Itu yang penting. Jangan ibaratnya teman-teman datang udah bawa proposal terus kan bahaya juga gitu ya. dua meja. Iya. Dibuka ditutup. Ini ya rekomendasi kan, negosiasi tujuannya untuk maka lomba perencanaan, maka perencanaan enggak suatu jalan ini kan. Negosiasi yang sukses tidak bisa disulap dalam sekejap. Harus ada negosiator harus mendorong sebanyak mungkin untuk menghilangkan resistensi, menentukan prioritas. Juga berarti apa dibedakan antara apa yang ada dan apa yang mungkin. Jadi teman-teman harus membuat skala prioritas. Oh yang ini yang harus goal. Tapi namanya nuntut minta ke perusahaan. Kalau goalnya 5 jangan mintanya 5. Ya teman-teman ke pasar kalau harganya 20.000 pasti pedagang akan nawarin 20.000 kan gitu. 40.000. Jadi kalau teman-teman mintanya 5 ngajukinya ya 20 gitu kan. 20 aja belum tentu 5 dikabulkan kan? Apalagi 5 gitu kan. Kalau 5 ditawarin jadi tinggal 1 kan? Kalau 20 maka untungnya masih 5. Menentukan target prioritas, target ini, dan juga yang penting menentukan pasal-pasal yang akan kita pakai untuk rasanya tukar, untuk dikorbankan, tapi harus sudah dihitung. Komunikasi yang jelas, tidak bermakna ganda, sehingga multitafsir. Buat kompromi, bukanlah untuk kelemahan, tapi kompromi untuk berdeklarasi memahami. Jangan pernah bernegosiasi karena takut, tapi jangan pernah takut untuk itu yang biasa saya sampaikan. Selamat berunding, semoga untuk menciptakan hubungan sosial yang harmonis dan bisa dimakan. Terima kasih. Anda lanjut diskusinya bisa dilanjut besok 1 hari penuh lah. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.